Ibu-ibu mau dimudahkan segala urusan tak? Melo kiga? Mau dimurahkan rezeki tak? Mau digantikan segala pengeluaran tak? Ada doa diajarkan oleh para sahabat, diajarkan oleh para wali-wali Allah, supaya Allah mudahkan segala urusan tak, supaya Allah bukakan pintu rahmat tak. Mau tahu apa doanya? Ini doanya ibu-ibu. Nareko meloi itarima rodue, atau meloi ya balancangnya rodue, atau meloi itaro ya rodue duita. Baca ini doa. Bukan hanya para ulama, tapi para wali-wali Allah juga mengamalkan ini doa. Yewe doa tercatat dalam salah satu surah di dalam Al-Quran. Pendek ayatnya, tapi mudah kita hafal, tapi besar manfaatnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu salam. Baik, ibu-ibu diam, bapak-bapak lagi. Ya, jangan kasih malu saya. Coba bapak-bapak, coba Pak Dewan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Masya Allah, subhanallah. Maka sisi di papinidinge, walaupun mungkin di luar sana ada suasana panas, tapi alhamdulillah matama kiri masih turungi barakai, maka simana papinidinge matenamanen atie, karena kita dalam suasana dalam keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Makanya di setiap saat kita dianjurkan ketika kita berdoa kepada Allah, minta tiga ini. Komillau kiripung Allah Ta'ala, minta tiga ini. Yang pertama, minta kepada Allah agar selalu diberikan kesehatan. Puang, alangnya kesehatan. Puang, kasih kesehatan. Alangnya cengkekeng, berikan aku kesehatan dari segala sesuatu yang mampu memberikan sakit dalam diri ini. Nah, sahabat namo maga bateta melu husyu maringera ripung Allah Ta'ala. Namo maga bateta melu suju maringera ripung Allah Ta'ala. Tapi nareko kesehatan terganggu, malasa malasa ulue, malasa papinidinge, malasa atie, malasa isie gigita, maka tidak akan bisa konsentrasi untuk beribadah. Betul? Maka ada orang baru menilai ia pana sedalle nareko mega duitna. Engkau tahu ia pana melo sukuru nareko mega otona. Engkau tahu ia pana melo sukuru nareko matandra jabatanna. Engkau tahu ia pana melo sukuru nareko engka 3 kilo ulawenna. Engkau ke ujungnya punna ulawa 3 kilo. Bagaimana? Ternyata ada yang lebih mahal daripada itu. Ada yang lebih tinggi daripada itu. Apa itu?
nikmat kesehatan. Jauh lebih besar. Makanya dia gagal lain ini baca ki setiap harinya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan menurut ulama wajib diucapkan setiap harinya, setiap saat mulia kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan di dalam kitab surah Al-Fatihah pertama ayatnya mengucapkan alhamdulillahi rabbil. Jadi ini kalimat Pak Matandri hari kalimai mulia ini. Hakikat daripada kata-kata alhamdulillah, engkai relena watak kaleta nasaba yang manenna engkai makokori watak kaleta bai engkai relena watak kaleta risaliwang watak kaleta lino lolo lise adalah merupakan nikmat yang besar. Maka tidak ada lain degaga uding sangadina wajib syukuruki pamasena pung Allah Ta'ala. Yang kedua, minta kepada Allah agar selalu diberikan kesempatan. Mungkin ada orang tidak sakit, sehat walafiat, tapi karena banyak kesibukannya di luar sana, maega na urusu, banyak dia kerja, maega rapakna, tidak ada kesempatan yang diberikan oleh Allah, maka dia tidak sempat hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, ternyata itu Pak Dewan, nikmat kesempatan itu mahal Pak Dewan. Makanya mungkin Pak Dewan di tengah kesibukannya, ada mungkin rapak-rapaknya, tapi masih ada kesempatan untuk hadir dalam peringatan Isra dan Mi'raj. Itu nikmat yang besar. Kemudian yang ketiga, minta kepada Allah agar selalu diberikan hidayah. Engkau meto tahu, deto na malasa. Engkau meto tahu, deto tanya to pejabat. Engkau meto tahu, deto na pengusaha tanya to pengusaha. Tapi faktor hidayah di dalam dirinya, degagai relena watak kalena hidayah itu, maka dia tidak sempat hadir alasan tidak masuk akal. Makanya orang-orang yang hadir pada siang hari ini adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan terputus itu insyaallah. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, mau dimudahkan segala urusan tak? Meloki ga? Mau dimurahkan rezeki tak? Mau digantikan segala pengeluaran tak? Ada doa diajarkan oleh para sahabat, diajarkan oleh para wali-wali Allah, supaya Allah mudahkan segala urusan tak, supaya Allah bukakan pintu rahmat tak. Mau tahu apa doanya? Ini doanya ibu-ibu. Nareko meloi itarima rodue, atau meloi ya balancangnya rodue, atau meloi itaro ya rodue duita. Baca ini doa. Bukan hanya para ulama, tapi para wali-wali Allah juga mengamalkan ini doa. Yewe doa tercatat dalam salah satu surah di dalam Al-Quran, pendek ayatnya, tapi mudah kita hafal, tapi besar manfaatnya. Mau tahu? Mau lo kimisengi? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Cius? Ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa jik na lobet? Jauh-jauh ku dari Bulukumba baru lobet ji lagi deh. Coba diulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Nah, sudah dihafal? Kalau belum dihafal, tanyakan sama Pak Kiai. Dia sudah tahu itu. Ya, sudah dihafal? Mau diulangi? Bismillahirrahmanirrahim. Inna haza mana kamangan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Amalkan narikumat tarima ki doi baca itu, narikumelo dibelanjakan uang tak baca itu, dan kalau mau disimpan uang tak insya Allah anti dari segala tuyul-tuyul. Anti dari segala musibah dan bala. Terima itu doa, mudah-mudahan Allah mudahkan. Belum dihafal? Mau dituliskan? Kalau mau lihat di channelnya Andi Armayadi Official di YouTube, cari. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Baik, coba kita berselawat lagi. Salatullah mullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Baik, hadirin wal hadirat sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Diperjalankan Nabi, sejarah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertuang dalam dalam surah Al-Isra, dijelaskan, dibacakan tadi, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam. Mapaccingi pun Allah Ta'ala, maha suci Allah telah memperjalankan hambanya bernama Muhammad lailan de nagenda siunni. Diperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Engkau makutana, kenapa sehingga Rasul diperjalankan? Magir Nabi tadi palaleng, kenapa sehingga Rasul diperjalankan ketemu dengan Allah? Dalam sejarah kehidupan Nabi ada namanya tahun suka duka, yakni tahun suka duka. Ya naritu tahun agar bahasa ugina Pak Kiai Masarah Nabita. Tahun Masarah, cocok nih. Tahun suka duka, Masarah Nabita. Kenapa Masarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena keluarganya yang sangat dicintainya, keluarga yang sangat disayanginya, keluarga yang menjaganya dan memperjuangkannya di masa kecilnya meninggal hampir bersamaan. Siapa yang meninggal? Yang pertama, istri beliau yang bernama Siti Hadijah meninggal. De nama itamatena benena nabita. Meninggal lagi amurena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang habis hartanya, habis semuanya untuk menjaga Rasulullah, bahkan membela Nabi ketika ada yang ingin menjaganya, yang ingin menghancurkannya. Siapa namanya? Bernama Abu Thalib. Masarah ni Nabi. Apa kisah yang bisa kita ambil dari sejarah ini? Ternyata di dunia ini tidak ada yang abadi. Ternyata di dunia ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Betul? Bainena nabita mate, amurena nabita mate, semua akan meninggal. Bahkan Rasulullah juga mengalami yang namanya kematian. Jadi sadar ki, idi rupa tahu pasti melok mana ki mate. Betul? Tahu sogi mate, tahu kasiasi mate, pejabat mate, tania pejabat mate, ustaz mondribi. Ini kalau macam ceramah.
Negagal macam. Tapi semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah. Betul. Jadi mesti disadari maka dayeli noe onro lepa-lepang mi pak. De gaga melot tobatur lebot na ilino. Elok ki atau teaki warani det na warani. Pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah intinya na sanabitta narekomelo kina sesalama hanya dua golongan pada cengi. Aga ya roh. Yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kamu toni matu asoni ki masempajang pulang balik ke tanah suci Senin Kamis kita pasal sunat. Neki majaki mabali bola ndak baik sama orang lain, jahat sama tetangga, maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Nauzubillahi min. Biasa tong tahu matama di masjid mat cerita. Aga na cerita, may gana cerita. Tapi insya Allah tidak ada di sini toh. Betul kagak kowe? Oh, iga makada. Konyon ron. Maka semua akan mengalami yang namanya kematian. Apa yang akan menentukannya husnul khatimah atau tidak? Menentukannya husnul khatimah atau su'ul khatimah. Makanya di setiap saat kita berdoa sama Allah, minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan engkau matikan aku ya Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ini baca mi doanya, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Coba semuanya ikut. Allahumma inni bihusnil khatimah. Ya Allah, saya punya keinginan ya Allah, mudah-mudahan saya mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka Rasul Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, oh malaikat Jibril, kau jemput kekasihku Muhammad melo hibur si bawa kalau kue tiwir kalau kue untuk bertemu dengan Allah. Maka diperjalankanlah Rasulullah di palalani nabitta dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina naik langit pertama. Pada langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Langit pertama naik langit kedua ketemu dengan Isa dan Yahya alaihi salam. Langit kedua naik langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Langit ketiga naik langit keempat ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Langit keempat naik langit kelima ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Bukan. Nabi Harun, Nabi Isa alaihi salam. Langit pertama Adam, langit kedua Isa dan Yahya, langit ketiga Yusuf, langit keempat Idris, langit kelima Harun, langit keenam Nabi Musa, langit keenam naik langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihi salam. Langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha engkanaita nabitta ada dilihat oleh Nabi. Apa itu? Seorang manusia, wajahnya bersinar bagaikan rembulan. Kemudian diberikan kursi kerajaan yang terbuat dari emas dan permata, didampingi oleh dua malaikat yang terbuat dari cahaya. Kemudian Rasul berkata, "Man huwa ilayya ya Jibril?" Siapa itu wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, "Muhammad, itulah umatmu Muhammad, orang-orang yang senantiasa menjaga air uduknya, kemudian memperbanyak langkahnya ke masjid." Alhamdulillah. Ini mana nanya? Apa taman iku masjid? Betul. Ya tona tu masjid pak onrong baraka. Ya tona tu masjid onrong untuk mendapatkan banyak pahala. Kenapa? Melangkahkan kaki kita ke masjid dapat pahala. Diangkat kaki kanan dapat pahala. Diangkat kaki kiri diampuni dosa-dosanya. Masuk di masjid baca doa dapat pahala. Masuk di masjid jangan langsung duduk, salah sunat 2 rakaat dapat pahala. Duduk di masjid berzikir dapat pahala. Duduk di masjid mengaji dapat pahala. Bersalawat di masjid dapat pahala. Jadi yang
sunnah urusan-urusannya tentang masjid dapat pahala. Melangkah ke masjid runtuh pahala. Masuk di masjid runtuh pahala. Membaca sunnah di masjid runtuh pahala. Mengaji di masjid runtuh pahala. Bahkan runtuh pahala. Jadi aku tamat di masjid, nak duduk lima sabaja sunnah langsung duduk, ganti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar ketelu, insyaallah pahalanya sama salah sunnah 2 rakaat. Kalau memang tidak sempat, pura dia rodo tuda ni masih kiri subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau nak dia lima subhanallah, baca salawat Allahumma salli ala sayyidina. Kalau memang tidak bisa baca salawat, amekoki. Amek. Subhanallah. Ini masjid tempat mulia. Apalagi ternyata saya tanya kakak Aji, ternyata ini dahulu sebelum kota Sengkang ini adalah jalan raya ini. Jadi semua dari Parepare, pakai Usman ya, dari Parepare, dari Sidrap, semua lewat di sini. Dan ternyata ini masjid adalah salah satu tempat para seluruh ulama-ulama yang mau ke kota Sengkang di sini dulu salat. Karena di sini ternyata sejarahnya adalah tercatat kelahiran sosok ulama yang masyhur namanya di tanah Bugis, bukan hanya di tanah Bugis sampai di luar tanah Bugis, yaitu Guru Ta'ambok Dalle. Ternyata di sini tempat. Jadi ini masjid, masya Allah, penuh barakah, penuh barakah. Jaga ini Pak, jaga. Kenapa? Ketika kita menjaga ulama-ulama, menjaga alitas-alitas para wali-wali Allah, maka Allah akan turunkan keberkahan di tempat itu. Sebelum kita lanjutkan, aku sebut namanya Guru Tamar, kita bersama-sama bacakan dulu surah Al-Fatihah. La hadatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila khususan arwah. Guru Tamar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Hadirin wal hadirat sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka mari kita muliakan masjid dengan memperbanyak langkah ke masjid. Dimuliakan oleh Rasulullah, dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercahaya wajahnya, berpakaian putih, didampingi oleh para malaikat-malaikat Allah. Dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata itulah orang-orang yang senantiasa memperbanyak langkahnya untuk berjamaah di masjid. Ustaz, sibuk mega urusu. Elong ya aku mega urusu. Kalau memang tidak bisa datang di waktu subuh, datang di waktu duhur. Pak Komandir Bawang, tidak bisa datang di waktu duhur, datang di waktu asar. Tidak bisa asar, datang maghrib. Tidak bisa maghrib, datang di isya. Tidak bisa isya, agak bila satta. Agak di siloko mate bawan. Masya Allah. Maka kita dianjurkan, masjid ini adalah tempat yang mulia. Dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu punya masalah, puang, mega masalah aku puang, coba langkahkan kaki kita ke masjid. Insya Allah tenang kehidupan dan perasaan itu. Bedanya salat berjamaah di masjid dengan di rumah tak. Kalau cerleta cek dimi nareku di masjid 20 fetu. Mana yang mau kita mau ambil? 1 atau 27? Yang mana mau kita ambil? 1 atau 27? 27 napa komin bola mas sempajang. Ayo khusus untuk laki-laki, kalau memang tidak ada kesibukan, kita berjamaah di masjid insya Allah. Hadirin
wal hadirat, sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik, diperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sidratil Muntaha menuju ke Mustawah. Dari Mustawah engkasinaita nabita, Bu. Ada dilihat oleh, sebenarnya banyak dilihat, tapi singkat-singkat saja. Ada dilihat oleh Nabi, Bu, engka tomatoa di paresa hajinna mabrur, di paresa sedekana liwa igana, di paresa berejamana rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, langsung ada orang yang memanggil di belakang, engkau mulli laput tahu. Ternyata mulli ini adalah anaknya. Anaknya manggil, berkata, ini anak malaikat, tahan dulu itu bapak, engkau menutanayangi. Balik itu bapak, ternyata anaknya memanggil di belakang. Berkata, ini anak malaikat, ini bapakku, ku akui dia rajin ke masjid, tapi narik lao di masjid alena tommi lao de nengkanauli kaya. Alena mengaji, alena tommi lao mengaji. Saya tidak pernah diajarkan untuk mengaji. Tidak pernah saya dididik tentang agama, tidak pernah disuruh untuk mengaji, tidak pernah diperintahkan untuk sholat. Bukankah kewajibannya kepada saya? Karena tidak pernah karena suruh, maka saya lupa di hadapan Allah. Nah, sabab lupa, maka saya neraka bagianku. Malaikat, saya keberatan. Orang tuaku surga, saya ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut, Pak, orang tua juga ditarik masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahimin. Na'udzubillahimin. Hikmah yang kedua, Bapak Ibu, ajarkan anakta tentang agama, paling tidak mengajina na yolo si bawa sempajanna. Betul, Bu? Mengajinya dulu. Minta maaf, Pak Dewan, minta maaf. Kadang ada orang tua, Pak, baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Minta maaf. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati. Minta maaf, tidak dilarang jadi anggota dewan, tidak dilarang jadi bupati, tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran, kamu modal juga itu. Betul? Kenapa? Ketika pada itu umpamanya disuruh anak tak pergi mengaji, anak pergi ke mengaji, dia hafal bismillah, dia hafal Al-Fatihah. Tiba masanya ajar kita orang tua, tiba masanya jalan, kurang persiapan, ditanya dalam kubur, man rabbuka, tidak bisa jawab, man nabiyuka, tidak bisa jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji, dia baca bismillah dan Al-Fatihah, makutanya malaikat mungkar nakir, siapa itu mengaji di dunia? Nabi lagi nakir, anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabi lagi mungkar, kalau begitu hentikan penyiksaan, hentikan penyiksaan, barak anaknya pintar baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, bukan Usman Fatihah, surah Al-Fatihah. Betul? Masya Allah, Pak. Modal. Maka tidak apa-apa dikasih anak tak uang 500.000. Nak kena apalah ayat kursi dengan artinya. Betul? Tidak apa-apa dibelikan mobilan. Pagana dua, bahaya ku saya di Pak Dewa. Masulilah deh. Itu. Bahkan seorang ulama berkata, Ahmad bin Hanbal, seandainya doamu diterima oleh Allah cuma satu, seandainya perla doamu diterima pun Allah Ta'ala sedimi, kau minta sama Allah satu saja, Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakan aku anak yang soleh dan soleha. Magai nareku anak tanah soleha dan saleha, dia jadi pejabat yang soleh, ketika jadi pedagang yang soleh, ketika jadi anggota dewan yang soleh, ketika jadi camat yang soleh. Amin. Jadi kepala desa yang soleh. Kamu Pak Desa? Dei. Ada Ji? Istrinya? Nada juga? Sibui. InsyaAllah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berdoa, Pak, Rabbi habli minas salihin. Maka mari kita luruskan niat karena Allah, karena segala sesuatunya adalah merupakan ketentuan Allah. Baik, diperjalankan Rasul, banyak dilihat oleh Nabi. Diperjalankan Rasulullah dari Mustawa menuju ke Sabah. Dari Sabah terdengar suara, maka dari suara, assalamu alaika
man nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Najawab Nabi ta assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah kalimat yang paling tinggi, inilah kalimat yang paling mulia ketika seorang manusia ingin mengucapkan mengenal Islam. Ucapan kami yang pertama, asyhadu usabi puang de gaga puang sangadina idi puang, usabi puang de gaga di mabere sangadina idi, usabi puang de gaga mapatuo sangadina idi, usabi puang de gaga mapamate sangadina idi, usabi puang de gaga mapanonolasa sangadina idi, usabi puang de gaga mapangedalasa sangadina idi puang. Asyhadu Allah ilaha illallah. Maka kalimat ini jangan putus dimanapun kita berada. Ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ha illallah. Coba semuanya, la ilaha illallah, la ha illallah. Man kana akhirul kalami la ilaha illallah. Kata Nabi, barang siapa dia meninggal nigi na semate nacapulna sabak kalimat la ilaha illallah, maka dia gaga onronna sangadinna surga pamasena pung Allah Ta'ala. Amin ya rabbal. Jaminan kata Nabi, dimanapun kita berada ada Allah, dimanapun kita berada ada la ilaha illallah. Di jama-jama tak ada la ilaha illallah, di pangimbat taki ada la ilaha illallah, di kantor taki la ilaha illallah, di anggota dewan ada la ilaha illallah, di kantor bupati ada la ilaha illallah. Sepengi esteng kata silosim dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cenderungkan hati ini tidak pernah terputus ada Allah. Dimanapun kita berada ada Allah, menandakan bahwa kita manusia tidak punya kuasa di atas daripada kuasa Allah, menandakan bahwa kita manusia degaga oleta degaga elota sangadinna pung Allah Ta'ala. Narikodiakan kata bere Allahu Akbar, maka semua adalah besar. Allah yang besar, semuanya adalah kecil. Kita kecil, waramparan kecil, pejabatan kecil, kantor bupati kecil, semua hanya Allah yang besar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dengan amalan Allahu Akbar, Allah bukakan pintu rahmat buat kita. Eksistensi daripada perjalanan Isra dan Mi'raj tidak ada yang lain adalah untuk mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iana ritu sempajangi meluk marisengeng sisep kung Allah Ta'ala, maka mintalah kepada Allah ketika pada sujud kita, apalagi di akhir sujud ta, apalagi di akhir atau ngeta, apalagi di akhir dalam sujud kita, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, ini tahun sudah menjadi tahun 2022. 2021 sudah kita tinggalkan. Berubah-berubah maki. Ubah-ubah ni sifat tak. Betul. Ya romala salah-salah seatie. Ubah-ubah mi. Masa itu tonji kau bawa 2021, 2022 kau bawa lagi. Masya Allah. Berubah maki. Ustaz, saya banyak hilap Ustaz, saya banyak dosa Ustaz. Namanya manusia, dia sengi rupa tahu, dia gagal rupa tahu, dia gagal dosana. Betul, semua pasti memiliki dosa. Makanya ketika habis sholat istighfar, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Rasulullah, apabila dia habis sholat purema sempaja na baca rawek ketelu dendre astaghfirullahaladzim wek ketelu makuling, maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan dosa-dosanya 1 tahun yang akan datang nak dampeng imanan nipung Allah Ta'ala. Amin ya rabbal. Artinya bukan dosa masalah kita, bukan maksiat masalah kita. Masalah hari ini mau tidak untuk kembali kita meminta tobat kepada Allah. Coba lihat,
negara kita sementara dalam keadaan berjuang keluar daripada sakit yang namanya corona, yang namanya banyak lagi namanya, ada lagi omikron, ada lagi corona, ada lagi koro-koroang. Pokoknya mereka ada nih. Mari kita bermuhasabah diri. Ingatkan bahwa mungkin ini adalah merupakan ujian, bisa saja ini merupakan azab, dan bisa saja ini merupakan hikmah yang besar. Mudah-mudahan Kabupaten Wajo, mudah-mudahan ujungnya Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, insya Allah diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dijauhkan dari segala bala dan musibah, dijauhkan dari segala malapetaka dan musibah, dan insya Allah mudah-mudahan kampung tak ini menjadi kampung wali-wali Allah, kampungnya ulama Andre Gurutta Ambodalle, kampungnya para ulama-ulama, seluruh ulama-ulama yang berkunjung ke Indonesia, ke Sengkang, pasti singgah di kampung kita di ujung. Mudah-mudahan ujung menjadi tolak peronda untuk kampung ballatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Intinya adalah perjalanan kita, konsep kehidupan kita hanya dua keselamatan itu. Pertama, banyak bersabar. Yang kedua, banyak bersyukur. Maka tidak ada ketenangan yang hakiki mega orang parang, belum ada jaminan. Tidak ada jaminan mega otot tanah tenang kehidupan tak. Tidak. Karena ketenangan itu bukan dilihat daripada banyaknya harta, bukan dilihat daripada megana ulawenna, tapi ketenangan yang hakiki ada di dalam hati tak. Makanya menurut Andre Gurutta, falsafat orang Bugis, bersifatlah sifat sederhana. Bahkan Nabi lagi falsafat orang Bugis, ala kusipana peje Pak Dewan, ala kusipana peje magiru peje iero peje masempo na maroa 10 sepu dele di pasar tempe si gopo nih. Betul? Tapi coba lihat itu garam anak. Biar bagaimanapun enaknya masakannya sayur, tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Biar bagaimanapun enaknya masakannya coto dan konro, tapi dari kode gaga pejena tidak terasa itu masakan. Artinya nah, itu garam sederhana, itu garam masempo, tapi dek najagi dari kode gaga pejena. Anak ambil ke sifatnya garam, sederhana, sederhana mapau, sederhana mabicara, sederhana mawerekada, sederhana mapakaiang. Tapi kalau tidak ada ki desa ki, masya Allah, engkau tahu asal degagai, tege puanganu, tege yanu, karena kalau datang bagus perasaan. Tapi engkau tahu asal engkai, mapakirik-kiring. Mudah-mudahan tidak ada di sini insya Allah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rahmat buat kita, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu ceramah yang saya sampaikan. Pembacaan doa nanti dilanjut oleh Pak Kiai. Saya hanya menutup saja. Mohon maaf sekiranya ada kata, ada perbuatan tidak sesuai dengan kesepakatan dan tradisi dan kebiasaan kita. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya insya Allah. Habis ini ya mungkin sebentar masih ada lagi agenda di Masjid Ar-Rauf. Kemudian habis itu selesai di Masjid Ar-Rauf, kami akan melanjutkan perjalanan safari dakwah ke Malangke, Lu Utara, insyaallah. Habis itu beberapa daerah yang masuk ada di Papua, ada di Polman, ada di Jambi, ada di Sumatera, insyaallah. Doakan mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya rabbal. Terima kasih kepada seluruh kakandaku Pak Haji, terima kasih dengan Haji. Saya telah didatangkan dan hadir di sini. Ini adalah wasilah Ustadz Uman Fatihah, kakanda saya, sahabat saya, guru saya, senior saya di Pondok Pesantren As-Sadiyah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya atas nama pribadi Andi Armayadi Al-Ghifari atau tim dan kru Andi Armayadi Official YouTube. Jangan lupa di like, di komen dan di subscribe. Mudah-mudahan ada evaluasi dan ada edukasi bisa kita dapat di situ insyaallah. Allahumma muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.